Berdalih memberi latihan sebelum menikah, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mencabuli 4 santriwatinya. Ya, namun sejak laporan kasus pertama di Polres Muna setahun silam hingga kasus kedua pada pertengahan Januari 2026 lalu, sang pimpinan Ponpes belum juga ditahan. Empat santriwati sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara dicabuli oknum pimpinan Ponpes. Sebelumnya aksi pencabulan terhadap salah satu korban berinisial SR telah dilaporkan ke Polres Muna sejak setahun silam. Namun terlapor malah melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik hingga kasus terhenti. Pencabulan kembali terjadi terhadap 2 santriwati dan kasus ini kemudian dilaporkan pada 19 Januari 2006 lalu. Menurut salah satu korban, perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pimpinan Ponpes dengan dalih memberikan latihan bagi santriwati sebelum nikah. Menindaklanjuti kasus tersebut, pihak Satreskrim Polres Muna telah memeriksa para korban sebagai saksi. Pelecehan ini itu sudah 3 orang. Tiga orang. Ini korban atau? Mereka mengaku korban. Termasuk ya ada saksi dari pihak keluarganya lah. Untuk terlapor sendiri Pak, terlapornya sudah diperiksa nggak? Untuk terlapor itu kita sudah layangkan undangan. Nanti dalam jangka waktu dekat mungkin dia akan datang. Hingga saat ini korban bermunculan. Awalnya 3 orang yang melaporkan dugaan aksi bejat pimpinan Ponpes. Kini total 4 orang telah melaporkan ke Polres Muna. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual oleh sekelompok orang di kota Jambi. Ya, ironisnya dari 4 orang pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja berinisial C usia 18 tahun menemui keluarga korban. 4 orang pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan bejatnya terhadap korban yang dilakukan di sebuah rumah di 2 lokasi berbeda. Keluarga korban tetap melaporkan perbuatan bejat tersebut ke polisi. Tentu saja peristiwa ini mencuat ke publik karena dari 4 orang pelaku tersebut adalah 2 oknum anggota polisi. Akibat perbuatan para pelaku, korban menderita trauma berat dan harus mendapat pendampingan psikolog untuk dilakukan pemulihan trauma. Keluarga tengah fokus untuk pemulihan dari trauma korban yang dialami dengan pendampingan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Korban ini mengalami trauma yang sangat berat, itu udah pasti. Yang kedua, disosialisasi sosial yang sangat berat yang dialami dari korban juga, seperti yang mengurungkan diri, tidak mau keluar kamar, maupun juga untuk bertemu sama teman-teman maupun ya ibu kandungnya sendiri maupun saudaranya pun gak bisa. Ibu korban meminta kita sebagai penasihat hukumnya untuk kita fokuskan dulu adalah dari segi pemulihan dirinya dari korban dulu. Makanya kita juga sebagai penasihat hukum kita akan berkoordinasi juga sama UPTD PPA. Kebetulan cita-citanya korban ini kan begitu tinggi ya. Artinya dia ingin mengabdi kepada negara, makanya ikut tes polwan juga. Saat ini kasus ruda paksa yang dilakukan sekelompok orang yang melibatkan 2 oknum polisi tersebut terus dilakukan penyelidikan oleh PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Sementara itu, 2 oknum polisi melakukan proses hukum pidana dan juga harus menjalani pemeriksaan kode etik oleh Propam Polda Jambi. 4 pelaku yang melakukan tindak pidana ruda paksa atau menggunakan asusila telah dilakukan proses penahanan. Ya, penyidik dari Ditkrimum dan Propam secara cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, dan saat ini yang pelaku sudah dilakukan penahanan. Ya, dan kami sampaikan penyidikan masih terus berlanjut. Ya, masih dalam proses penyidikan dan berkaitan dengan kode etik. Ya, dari Propam juga bekerja keras secara cepat. Mudah-mudahan disegerakan untuk segera sidang kode etik. Atas perbuatannya, 2 orang polisi dan 2 orang rekannya tersebut akan terancam pasal 473 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Diduga rekayasa berita acara pemeriksaan 2 anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Ya, kasus terungkap saat hasil BAP kasus penganiayaan seorang saksi diduga ditambahkan narkoba di dalamnya. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu.
Inilah rekaman video amatir saat salah seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan ini menduga adanya rekayasa dalam BAP. Buntut viralnya video kedua anggota kepolisian Polsek Cilandak ini kini tengah diperiksa oleh Propam Polres Jakarta Selatan. Dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Di Propam Polres Jakarta Selatan tengah mendalami kasus termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati News melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, 2 pria tak dikenal beraksi saat kondisi jalan masih ramai dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terekam jelas kamera pengawas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti di dekat sebuah mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Kedua pelaku berakting seolah-olah sedang memperbaiki sepeda motor untuk mengelabui korban dan pengguna jalan. Meski kondisi jalan raya ramai kendaraan melintas, pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dan langsung mengambil sebuah tas milik korban. Sejumlah pedagang yang mengetahui kejadian berusaha mengejar sambil meneriaki pelaku yang berhasil melarikan diri. Lihat, dia ngambil tas 2, tas yang kecil sama yang gede. Nah, yang gede laptop, yang kecil nggak tahu apa. Nah, saya teriak maling. Nah, itu dia mau jatuh, tapi sama saya nggak kena. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, terutama di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan, serta segera menangkap para pelaku pencurian pecah kaca yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Seorang kurir pengantar paket di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan oleh konsumennya. Akibatnya korban alami luka-luka di wajah hingga berlumuran darah. Dia posisinya digebukan di motor. Seorang kurir paket menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah warga di Kampung Cinangka, Desa Mekarmulia, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula saat korban mengantarkan paket dengan sistem bayar di tempat. Korban mencoba menghubungi terduga pelaku lantaran tidak berada di tempat. Keduanya sempat cekcok di telepon. Keesokan harinya, korban kembali mendatangi rumah pelaku untuk mengantarkan barang. Namun saat tiba, terduga pelaku sudah berkumpul bersama kerabat lainnya dan kemudian mengeroyok korban. Akibatnya, korban alami luka-luka di area wajah. Jadi sebenarnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari kemarin, kurir korban mengantarkan barang. Kemudian pada saat itu ternyata si penerima COD tidak ada tempat. Kemudian si korban menghubungi penerima COD. Nah, dari situ sudah mulai ada cekcok ya. Kemudian berlanjut besoknya ada pertemuan mengantarkan lagi barang COD-an. Nah, pada saat sampai di rumah penerima COD, di situ sudah berkumpul para pelaku 3 orang. Pasca kejadian, sebanyak 3 orang terduga pelaku pengeroyokan sudah diamankan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan,